Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun berada. Bersama saya Rita Harikunanti dalam Bincang Santai bersama narasumber di Sarabakawa Podcast. Hari ini kita akan berbincang santai dengan narasumber yang luar biasa dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Bapak Abdullah SHIMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore Bapak, gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Luar biasa Pak ya, di penghujung weekend Pak ya, mau Betul weekend kita sekali, ini harus rindu semangat. pulang ini. Iya. Tema bincang santai kita hari ini Pak, yaitu tentang agen perubahan. Apa dan siapa agen perubahan dan apa sih peran agen perubahan di Pengadilan Agama Tanjung khususnya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mengulik sedikit mengenai perjalanan karir dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung. Silakan Pak. Gimana awal Bapak meniti karir hingga saat ini? Baik, terima kasih ya, saudara Rita ya. Iya Pak. Saya diamanahi jabatan sebagai Ketua PA Tanjung terhitung sejak tanggal 2 Februari tahun 2022. 2 bulan 2 tahun 2022. Tanggal cantik Pak ya. Mudah untuk diingat. Sebelumnya saya beberapa penugasan di beberapa tempat ya, beberapa provinsi. Pertama itu di Kalimantan Timur, di Pengadilan Agama Sangatta, kemudian di Samarinda, terus itu di Buntok, Kalimantan Tengah, kemudian mutasi lagi ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas, masih di Kalimantan Tengah, geser lagi ke PA Morateweh, Kalimantan Tengah. Di sana saya jadi wakil ketua, kemudian promosi jadi ketua di sana, sempat hampir 2 tahun jadi ketua, dan terakhir tinggal di sini. Tetap definitif jadi ketua PA Tanjung. Berarti hampir 1 tahun Pak ya Bapak sudah menjadi Ketua Betul Pengadilan sekali. Agama Tanjung, luar biasa. Hampir 1 tahun. Nah, membahas mengenai agen perubahan nih Pak. Ya. Kita sering melihat agen perubahan baik fotonya, kemudian di sosial media ada terpampang nih agen perubahan pengadilan agama gitu. Betul. Kemudian ada namanya juga role model Pak. Role model. Nah, apa bedanya sih Pak antara role model dengan agen perubahan? Role model dan agen perubahan ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke situ loh ya. Ini memang kita ini semangatnya kan pembangunan zona integritas ya. Nah, menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBPM. Karena PA Tanjung pada tahun sebelumnya sudah meraih predikat WBK, wilayah bebas korupsi ya, 2 tahun silam. Dan sekarang berjuang kembali untuk meraih predikat WBPM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, di antara item-item yang wajib diadakan sebagai prasyarat adanya atau lolosnya predikat WBM itu salah satunya item kecilnya ya, adanya role model dan agen perubahan, agen of change ya. Jadi ditetapkan dalam ketentuan itu bahwa pimpinan kalau di pengadilan agama itu ya, peradilan itu adalah ketua dan wakil ketua. Kemudian dimasukkan panitra dan sekretaris yang secara tetap gitu ya dijadikan sebagai role model. Role model. Mirip-mirip lah, role model itu contoh suri tauladan seperti Suri itu. tauladan Pak. Kemudian ada juga agen perubahan. Nah, nanti dalam satu sistem nanti ditunjuk agen of change, agen perubahan dari sebuah satuan kerja. Kebetulan di PA Tanjung baru ini kita sudah memilih agen perubahan. Nah, secara aklamasi, secara demokratis kita memilih sosok yang bisa dinilai menggerakkan sebagai katalisator, sebagai mediator, sebagai penghubung maupun sebagai orang yang bisa
memecah kebuntuan kalau ada masalah seperti itu. Problem solving ya seperti itu. Memberi solusi gitu Pak ya. Dia menjadi penghubung antara atasan kemudian ke bawahan. Jadi dia bisa luas bergerak menjadi penggerak di dalam satuan kerja. Penyemangat lah seperti Penyemangat Pak ya. Betul sekali. Kemudian tujuan ditunjuknya agen perubahan khususnya di Pengadilan Agama Tanjung apa sih Pak? Ya, baik. Masyarakat kita itu kan sekarang ekspektasinya terhadap dunia birokrasi itu tinggi sekali ya. Apalagi di zaman yang transformasi informasi, transformasi teknologi yang begitu masif, begitu cepat itu ya. Orang itu ingin sekali menerima layanan yang prima gitu ya. Jadi ditunjuknya agen perubahan ini sebagai penggerak bagi lingkungan sekitarnya, sebagai contoh bagi lingkungan sekitarnya, teman-temannya untuk berbuat lebih baik, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap layanan hukum, layanan yang kita berikan khususnya di pengadilan ini betul-betul sesuai dengan kehendak mereka. Jadi kalau di lingkungan peradilan agama itu Indonesia ya khususnya ini iramanya sama, semangatnya sama, karena sudah terbangun mindsetnya, kultur setnya, budaya kerjanya sama. Jadi kemanapun kita mutasi, kemanapun kita berpindah tugas, ya semangatnya sama dalam membangun pelayanan prima. Karena pembangunan zona integritas itu kan semangatnya dua poin ya. Yang pertama pelayanan prima, yang kedua pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme semacam itu. Jadi penyebaran itu panjang itu. Jadi semua satu tim, satu kesatuan di satuan kerja itu seluruhnya terlibat dalam pembangunan tanpa kecuali, mulai dari pimpinan sampai tenaga PPNPN misalnya, itu semua memang harus dilibat. Jadi tidak ada person yang tinggal diam gitu. Jadi semua ikut berpartisipasi aktif, bergerak aktif Pak ya. Betul sekali. Iya. Kemudian peran agen perubahan di dalam peradilan sendiri apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Agen perubahan itu kan sebagai titik contoh gitu ya, tauladan untuk memberikan pengaruh positif bagi lingkungannya. Dia dituntut nanti untuk mengembangkan programnya. Nanti ada programnya Pak, ada program kerja ya? Agen of Change. Dia nanti bersama tim yang dibentuk nanti, dia sebagai agen of change untuk mengembangkan apa misalnya layanan-layanan yang ingin dikembangkan, misalkan aplikasi yang ingin dikembangkan atau layanan publik di PA Tanjung ini, bagaimana agar masyarakat bisa betul-betul merasakan kenyamanan, kecepatan dan ketepatan dalam menerima layanan. Khususnya pelayanan terhadap masyarakat Pak ya. Iya betul sekali. Dalam hal ini dalam tanda kutip birokrasinya ya. Sehingga kita begitu mudah untuk berurusan. Kan kalau teknis di layanan hukumnya kan itu beda lagi ya. Misalnya masalah gugatan ataupun permohonan itu tentu ada ketentuan yang mengatur. Yang ini paling tidak secara birokrasinya bisa betul-betul tidak mencederai ke ekspektasi masyarakat tadi. Iya. Kemudian siapa yang menunjuk agen perubahan itu Pak? Apakah saya bisa misalnya ibu harus bisa jadi agen perubahan, atau siapa Pak yang berhak menunjuk menjadi agen perubahan itu? Baik. Sebenarnya agen semua aparatur itu punya hak yang sama untuk ditunjuk sebagai agen perubahan gitu ya. Tapi tentunya melalui penjaringan ya, ditunjuk penjaringan, dipilah ya berapa person yang memenuhi kriteria, baik itu disiplinnya, kinerjanya, attitude-nya, kemudian bagaimana hubungan dengan sesama gitu ya, sesama lingkungan kerja Pak ya, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, ke kiri ke kanan ya. Seperti itu. Jadi sosok seperti itu yang mungkin masuk nominasi, yang kemudian nanti dipilih. Ada sistem seperti pemilihan seperti biasa gitu ya. Dipilih melalui
langsung umum bebas rahasia gitu ya. Nah, seperti pemilu lah. Jadi dipilih nanti secara terbuka, secara demokratis siapa yang akan menjadi agen perubahan itu. Yang dirasa pantas Pak Iya, ya yang menjadi dirasa agen perubahan. pantas. Karena memang yang menilai kan orang sekitar, yang merasakan orang sekitar, yang nantinya juga menerima manfaatnya kan orang sekitar juga. Kalau kita salah dalam memilih agen Opceng ini, maka kita ke depan juga akan dirugikan gitu Iya kan. benar sekali Pak ya. Itulah miniatur terkecil kalau kita pemilihan pilkades, ya, pileg gitu kan. Ya, ya semacam itulah ada unsur demokrasi. Dan ini dimaksudkan agar menjadi penggerak tadi, katalisator dari roda organisasi ini. Yang menggerakkan juga Pak ya. Betul sekali. Mendukung program kerja, mendukung kinerja pada keseluruhan di PA Tanjung. Ya luar biasa sekali Pak ya. Kemudian syarat menjadi agen perubahan apa sih Pak? Kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan seperti apa Pak? Kalau misalnya nih saya mau jadi agen perubahan, apa yang harus saya lakukan atau kriteria seperti apa yang harus saya penuhi untuk menjadi agen perubahan? Ya, syarat utamanya pertama ya aparatur PA Tanjung ya. Nah, karena itu satker kita ya, satker ya. Kalau orang di luar itu ya nggak bisa kan. Nah, kemudian memang berkinerja baik, berkelakuan baik gitu ya, berperilaku tidak tercela gitu ya. Kemudian dapat mempengaruhi lingkungannya untuk berbuat ke arah kebaikan gitu. Jadi siapapun bisa. Tapi nanti yang menentukan juga sesama aparatur, sesama warga PA Tanjung untuk menentukan siapa tahun ini yang menjadi agen perubahan itu. Kebetulan kita sudah memilihnya Pak ya. Betul sekali. Pada siang tadi ya kita sudah memilih secara demokratis ya, secara antusias dan semangat kawan-kawan memilih agen perubahan terbaru ya tahun ini, tahun 2023. Iya. Berarti yang terpilih harus menyiapkan apa nih Pak? Harus menyiapkan apa nih untuk kedepannya, kan sudah terpilih nih. Apa yang disiapkan untuk agen yang terpilih ke depannya nih Pak? Ya sebagai agen yang terpilih ya dia ke depan ada mempunyai tugas-tugas ya yang oleh pimpinan sudah diarahkan gitu ya. Jadi sebagai agen Opceng, sebagai agen perubahan, nanti dia diminta untuk membuat program kerja. Apa sih sebenarnya ide apa yang ingin dituangkan, yang ingin dilaksanakan, yang ingin dieksekusi ya selama episode tahun berjalan ini, yang tentunya merupakan sebuah inovasi atau aplikasi ya yang tentunya sangat memudahkan bagi masyarakat, tentunya juga bernilai memang orisinil gitu ya, bukan duplikasi atau mungkin nilainya masih biasa-biasa saja anunya ya, karena ini kan kaitannya dengan perjuangan meraih predikat PBBM. Iya benar. Kalau jadi inovasi yang ingin dikembangkan ke depan tuh betul-betul dampaknya tuh dirasakan Pak, ya? Dan juga luar biasa anunya, impactnya luar biasa. Yang ini itu nanti juga dianukan dengan tim ya, dengan tim. Tapi agen perubahan sebagai titik sentral itu, maka dia yang nanti kita harapkan untuk menjadi penggerak utamanya. Luar biasa. Wah, ini tidak terasa sudah di penghujung podcast kita. Wah, luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak atas waktu yang Bapak luangkan, karena ini podcast pertama kita nih Pak. Apa kesan dan pesan Bapak di podcast pertama kita yang luar biasa ini Pak? Betul sekali, ini PA Tanjung dengan segala keterbatasannya mampu melakukan inovasi ya. Ini ide-ide kreatif tim IT di tengah keterbatasan alat peralatan, gedung dan lain sebagainya, kita bisa mewujudkan seperti ini. Ya, luar biasa. Harapannya ke depan ini bisa berkesinambungan artinya tidak sesaat gitu ya. Jadi betul-betul bermanfaat. Dan melalui media semacam ini PA Tanjung menyapa pemirsa di media sosial, di luar sana yang tanpa sekat ya, sehingga kita melalui
apa konten-konten seperti ini PA Tanjung hadir gitu dimanapun gitu, kapanpun Menyapa masyarakat, Pak, masyarakat, ya, luar sehingga biasa. eksistensi kita walaupun di ujung Kalimantan Di ujung Selatan Kalimantan posisinya Selatan. ya, jauh dari ibu kota, tapi Hmm, tetap eksis, luar biasa. berdampingan dengan semua orang ya. Semua orang, ya. Terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan semuanya sehingga podcast ini benar-benar terrealisasi, Pak, ya. Iya tuh. Menyapa semua masyarakat. Ya, terima kasih atas wawasan yang luar biasa dari Bapak narasumber kita. Semoga kita bisa ketemu lagi, Pak, ya, di episode-episode lainnya dengan Iya, pembahasan betul yang luar sekali. biasa dengan narasumber lain yang juga memberikan banyak manfaat. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Baik Sobat Sarabakawa Podcast dimanapun berada, tidak terasa di penghujung acara podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan episode-episode lainnya yang lebih bermanfaat, inovatif, dan edukatif. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.